Praktek Hypno EFT untuk mengatasi kekecewaan, kemalasan, dan kecemasan akibat kebijakan social distancing dan physical distancing. Tahap 1. Mengidentifikasi masalah. Yang menjadi keseharian saya mengajar sebagai guru honorer mata pelajaran bimbingan konseling kelas 7 di SMP 23 Malang sejak tahun 2010 hingga sekarang. Sudah menjadi kebiasaan bertemu dan berkumpul dengan siswa-siswa bimbingan saya di sekolah. Begitu beragam karakter, lucu, dan menyenangkan. Begitu juga rekan saya di sekolah yang sangat akrab, bahkan sudah seperti keluarga sendiri. Banyak pengalaman cerita bersama, bersenda gurau bersama, juga merencanakan kegiatan dan proyek sekolah bersama begitu sangat membahagiakan. Tidak terkecuali petugas jaga, satpam, dan ibu kantin yang tidak pernah terlewat pula bergurau dengan mereka. Betapa ingat saat istirahat makan bersama di kantin sambil membincangkan sesuatu yang menarik kala itu. Selain itu, pengalaman saya juga berorganisasi di bidang lingkungan membuat hidup lebih berwarna, bertemu dengan orang-orang yang baru, yang begitu peduli dengan lingkungan. Sesekali saya ajak murid saya untuk berbagi ilmu dengan mereka. Sungguh menarik dan membahagiakan. Saya juga mempunyai usaha online yang merupakan hobi saya. Selain menambah penghasilan, juga menambah pertemanan. Sangat menyenangkan. Aktivitas di luar pekerjaan saya, selain online shop, juga senang berkunjung dan bersilaturahmi dengan teman dan sanak saudara. Juga yang menjadi rutinitas saya seperti keluarga lain pada umumnya adalah mudik lebaran di saat Ramadan untuk bertemu orang-orang terkasih, mertua, dan saudara. Betapa hal itu sangat kami rindukan dan ditunggu-tunggu di hari kemenangan. Apa yang terjadi saat ini adalah apa yang menjadi kebahagiaan itu harus amburadul karena dampak pandemi corona. Ya, corona yang menjadikan saya tidak bisa melakukan kegiatan seperti sedia kala. Menikmati bimbingan dan melayani siswa. Tidak bisa berinteraksi sosial dengan sanak saudara. Juga masih banyak sekali kegiatan yang akan kami lakukan baik di sekolah maupun di organisasi yang belum terrealisasi. Saya juga tidak bisa jualan online karena harus berdiam diri di rumah. Tidak hanya itu, aktivitas bertemu dan berkumpul dengan teman, juga sanak saudara, juga bubar, hilang. Dan yang lebih penting adalah peluang pulang kampung untuk mudik lebaran ke rumah mertua juga tidak bisa dilakukan karena protokol pemerintah PSBB yang harus ditaati. Rasa sedih dan kecewa saya berada pada skala 9. Rasa malas saya pada skala 9 dan rasa cemas tidak bisa mengemban tugas dengan maksimal berada pada skala 8. Saya berusaha menyelidiki keadaan bawah sadar untuk berubah. Hampir 2 bulan saya mengalami kesedihan, kekecewaan, kemalasan, dan kecemasan seperti ini. Irama hidup saya sehari-hari menjadi berantakan, menyalahkan keadaan dan orang lain, menganggap orang serumah tidak bisa merasakan apa yang saya alami, tidak bisa berempati dan bersimpati. Kebiasaan beribadah yang berasa nikmat menjadi ajang curhat pada yang kuasa, merasa hidup dipenuhi masalah, cenderung meyakini bahwa masalah ini seolah tiada penyelesaian. Tidak jelas kapan akan berakhir, dan apakah akhirnya berakibat buruk atau baik. Menurut perasaan saya, akhir dari pandemi ini adalah buruk dan buruk. Jujur, kalau saya terus menyimpan rasa sedih, kecewa, malas, dan cemas, maka yang terjadi adalah 1. Semakin terpuruk dalam kesedihan dan kekecewaan, bahkan juga mengecewakan diri sendiri dan orang-orang yang saya cintai. 2. Semakin tertinggal oleh dinamika perubahan dan kemajuan yang akan menyingkirkan siapapun yang tidak siap dengan perubahan dan kemajuan. 3. Tidak bisa lagi menikmati karunia hidup
bersama orang-orang yang saya cintai. Dibenci atau dihindari oleh orang-orang yang saya cintai. 5. Berakibat buruk kepada siswa yang sebenarnya pasti juga mengalami kekecewaan, kecemasan, bahkan ketidakberdayaan yang lebih parah. Saya harus bisa dan akan mengubah situasi ini. Saya harus keluar dari jebakan serimpungan, lilitan kesedihan, kekecewaan, kemalasan dan kecemasan yang tidak berguna. Jelas, karena saya harus punya harapan lebih baik. Harus tekun dan rajin mengerjakan profesi yang saya cintai. Demikian juga saya harus membebaskan diri dari rasa cemas demi kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin saya. Harus, dan harus. Bila terjadi keajaiban, hingga semua rasa sedih, kecewa, malas, dan cemas tadi hilang, maka saya akan kembali bisa menikmati masa-masa membahagiakan sebagai konselor bersama siswa saya, bersama keluarga dan orang-orang yang saya cintai. Bahkan menurut saya, rasa bahagia itu akan memiliki kualitas yang lebih baik karena merupakan hasil dari perjuangan mengalahkan rintangan-rintangan yang nyata dan tidak ringan. Apa untungnya bagi saya bila saya bisa membebaskan diri dari rasa sedih, kecewa, malas, dan cemas tadi? Banyak. 5 diantaranya. 1. Bisa bangkit membangun karir kembali. 2. Bisa menyesuaikan dengan perubahan dan kemajuan. 3. Bisa kembali menikmati hidup bersama orang-orang tercinta. 4. Dicintai dan diakrabi kembali oleh orang-orang yang saya sayangi. Dan 5. Merasa bermakna dan berguna bagi para siswa dan teman organisasi saya. 7. Ringan dan nyaman rasanya bila membayangkan kelima hal tersebut benar-benar terjadi. Terasa bahwa tingkat kesedihan, kekecewaan, kemalasan dan kecemasan saya sedikit menurun. Dibanding sebelumnya, saya menyelidiki keadaan dan merasa perasaan saya sendiri. Kamu tidur tak foto. Baiklah, setelah ini saya akan beristirahat 5-10. Meskipun saya merasa semua berantakan karena dampak pandemi corona, yang menjadikan saya tidak bisa menikmati pelayanan bimbingan, tidak bisa menikmati kemesraan sosial, bahkan tidak bisa bertegur sapa, ramah dengan teman organisasi, rekan kerja, dan belum bisa mudik lebaran, sedih, kecewa, bingung, malas, dan cemas tidak bisa mengemban tugas dengan baik. Masih ingat saat melakukan layanan bimbingan di sekolah, wajah-wajah polos siswa dengan segala tingkah polahnya, semangat siswa saat bermain game, pancaran rasa ingin tahu yang besar, harapan bisa melakukan konseling bersama, belajar tidak harus di dalam kelas, tetapi bisa di gazebo dan taman terbuka hijau sekolah, bahkan rencana mudik lebaran yang membahagiakan. Saat saya melihat, mendengar, membayangkan, mengetahui, dan atau mengingat bagaimana saya senantiasa bersemangat melayani siswa di kelas, merasa bahagia jika ada siswa yang mendekat dan mengajak melakukan konseling yang artinya kita dipercaya. Bahkan rasa nyaman bertemu dengan rekan sejawat yang selalu bersemangat mendiskusikan hal-hal yang baik untuk bisa lebih maju. Masih amat sangat kuat, semuanya membahagiakan dan ingin saya rasakan kembali pada semester baru ini. Bisa saya katakan bahwa saya merasa lebih bersemangat
memasuki semester baru. Karena membimbing siswa dan berorganisasi memang menjadi minat dan pengalaman utama saya. Dari segi pengalaman, saya suka mendengarkan keluh kesah siswa, apalagi ketika saya dapat membantu menyelesaikan masalah mereka. Saya juga suka berorganisasi di bidang lingkungan. Selain ikut melestarikan, juga banyak pengalaman baru yang menarik yang bisa saya tularkan kepada siswa-siswa saya. Pasti menyenangkan bisa berbagi pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada siswa. Dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dampak pandemi corona terhadap pekerjaan, diri pribadi, dan keluarga. Yang muncul semua perasaan sedih, kecewa, malas, dan cemas yang saya sebutkan tadi, saya tulus menerima dan menghargai diri saya seutuhnya. Dan dengan kesadaran penuh saya putuskan dengan yakin, mantap, sekaranglah waktunya dan aman bagi saya untuk dengan tulus dan ikhlas melepaskan secara permanen semua perasaan sedih, kecewa, malas, dan cemas yang saya rasakan saat ini. Berserta semua perasaan tidak nyaman atau tidak menyenangkan. Apapun itu yang muncul pada kejadian paling awal, pada kejadian lanjutan, dan pada kejadian tersembunyi, dan atau yang saya sudah lupakan sekalipun, yang menjadi penyebab atau akar masalah dari semua perasaan sedih, kecewa, malas, dan cemas yang saya rasakan sekarang. Saya lepaskan semuanya demi kebaikan dan kemajuan hidup saya yang sungguh berharga. Baiklah, setelah ini saya akan beristirahat 5-10. Baik, setelah ini saya akan beristirahat 5-10 detik. Lalu, memeriksa perasaan saya sendiri untuk mengetahui penurunan intensitas perasaan. Hasilnya, semua perasaan kecewa, malas, dan cemas sudah habis sama sekali, sehingga saya tidak perlu mengulanginya.
Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. 1, 2, 3, 4, 5. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Satu, 2, 3, 4, 5, 6.